Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Kayla Novinsky. Nah, di materi kali ini itu kita akan membahas bab 17, itu remote access server. Nah, di sini terdapat 12 materi, yaitu yang pertama SSH to Debian dan Ubuntu server, yang kedua merubah default port SSH, yang ketiga allow user pada SSH, yang keempat konsep private dan public key Debian, yang kelima konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian, yang keenam konsep authorize, yang ketujuh konfigurasi public key manual, yang kedelapan private and public key pada Windows, yang ke-9 remote dari Windows ke Debian and Ubuntu server, yang ke-10 disable password authentication, yang ke-11 generate private and public key pada router Debian, yang ke-12 SSH agen SSH ADD. Nah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu SSH to Debian and Ubuntu server. Nah pada materi sebelumnya kita sudah belajar meremote dari host OS atau laptop ke router Debian menggunakan aplikasi putih, namun host OS belum bisa terhubung langsung ke Ubuntu maupun Debian server. Nah sebelumnya kita juga sudah melakukan routing sehingga Ubuntu client bisa terhubung ke Debian dan juga Ubuntu server. Nah di sini kita buka pada Ubuntu desktopnya, lalu kita coba ping IP pada Debian server, ping 10.10.10.2. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman, sudah berhasil. Lalu kita juga coba ping IP Ubuntu server, yaitu 10.10.10.3. Nah, di sini hasilnya juga sama, sudah TTL, sudah berhasil. Nah, sekarang kita juga akan coba meremote dari Ubuntu client ke Debian server. Di sini kita ketik SSH, lalu kita sesuaikan nama pada Debian servernya. Nah, di sini punya saya yaitu 11 tjkt2 OA 10.10.10.2. Lalu kita enter, kemudian kita ketik saja yes, lalu masukkan password sesuai password Debian server kalian. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan coba dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Ini kita ketik SSH, lalu sesuaikan pada hostname Ubuntu server kalian masing-masing. Ini saya Kayla 10.10.10.3. Kita enter, lalu kita masukkan passwordnya. Nah di sini sudah berhasil login ya teman-teman. Nah teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu merubah default port SSH. Nah secara default SSH menggunakan port 22. Nah jika semua orang tahu hal ini, server bisa rentan brute force, karena itu kita akan mengubah port SSH-nya. Nah di sini kita ke Ubuntu desktop. Nah ini saya sudah login pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu server. Nah di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah kalau sudah, kita edit konfigurasi menggunakan perintah nano slice etc slice ssh slice sshd score config, lalu kita enter. Nah kita cari baris port 22 ya teman-teman, yang ini, lalu kita hapus tanda pagarnya, kemudian kita ubah menjadi port 2211. Nah kalau sudah, kita simpan menggunakan ctrl-omx. Kemudian di sini kita restart SSH-nya menggunakan perintah system ctl restart SSH. Enter. Nah kalau sudah, sekarang untuk login kita menggunakan SSH mimp 2211. Untuk itu kita hostname router Debian masing-masing. Ini kita 11 tjkt2 10.10.10.2. Kemudian kita enter, lalu masukkan passwordnya. Nah di sini sudah berhasil login ya teman-teman. Sekian, ini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu allow user pada SSH. Nah pada bagian ini kita akan membatasi siapa saja user yang bisa mengakses SSH. Misalnya hanya user tertentu saja yang diizinkan login ke server. Nah pertama, di sini kita masuk pada Ubuntu desktopnya, lalu dari Debian server ini kita masuk ke root terlebih dahulu. Nah kalau sudah, di sini kita akan membuat beberapa user baru menggunakan perintah add user Kayla 1, kemudian enter. Sudah, kita masukkan passwordnya.
1 2 3 4 5, kita enter, kita ulangi lagi, ketik Y, lalu masukkan passwordnya lagi, ini kita enter saja ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita ketik Y, nah di sini user baru yang pertama sudah buat, lalu kita buat lagi add user Kayla 2, enter, kemudian kita masukkan passwordnya lagi, kita ulangi. Ini di sini kita enter lagi saja. Sudah kita ketik Y. Nah, di sini semua user barunya sudah terbuat. Lalu kita cek apakah user sudah terdaftar dengan perintah get spasi slice etc slice password dan enter. Nah, di sini kita akan melihat user Kayla 1 dan Kayla 2 sudah muncul di daftar. Nah, sekarang kita akan membatasi agar hanya user server Debian yang bisa login melalui SSH. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Nah, kemudian kita ketikkan perintah nano slice etc slice ssh slice sshd score config. Kemudian kita enter. Nah, lalu tambahkan baris berikut di bawah konfigurasi port. Ini kita tambahkan allow user tck2, kemudian sini kita simpan menggunakan ctrl omx. Nah, kalau sudah di sini kita restart SSH-nya menggunakan perintah sistem ctl restart SSH. Nah, sekarang kita akan coba login menggunakan user Kayla 1 atau Kayla 2. Nah, di sini hasilnya akan muncul pesan permission denied. Tapi jika login dengan server Debian maka akan berhasil. Nah, ini menandakan konfigurasi allow user sudah berhasil. Teman-teman, kita masuk pada materi yang keempat, yaitu konsep private and public key Debian. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu saat kita login menggunakan SSH dan memasukkan username serta password, sebenarnya itu tidak aman karena rawan dicuri. Maka dari itu, SSH menyediakan cara lebih aman menggunakan private key and public key. Nah, private key itu disimpan secara rahasia oleh klien, misalnya di komputer atau laptop kita. Nah, lalu public key itu dikirim ke server. Saat login, SSH mencocokkan keduanya tanpa perlu password. Nah, sekian penjelasan dari materi yang keempat. Di sini kita masuk pada materi yang kelima, yaitu konfigurasi SSH dengan private and public key Debian. Nah, sekarang kita akan praktek membuat private and public key di Ubuntu Client. Nah, di sini kita masuk pada Ubuntu Client-nya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah SSH min keygen dan enter. Nah, ini kita tekan enter beberapa kali. Nah, kalau sudah, masukkan passphrase, contohnya yaitu 1 2 3, enter lagi. Sudah, kita ulangi 1 2 3, enter. Lalu nah, kalau sudah seperti ini, kita cek hasilnya dengan ls min a, enter. Nah, lalu akan muncul folder tersembunyi bernama SSH.
lalu kita masuk ke folder itu menggunakan perintah cd.ssh, enter. Nah, lalu ls. Nah, kita akan melihat. Nah, di sini kita akan melihat dua file, yaitu id rsa atau private key, lalu id rsa.pub yaitu public key. Nah, sekarang kita akan menyalin public key ke Debian server menggunakan perintah ssh min copy min id spasi min p lalu 2211 tjkt2 10.10.10.2, kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan password dari Debian-nya. Nah, jika muncul tulisan number of key added 1, berarti public key berhasil ditambahkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba login kembali menggunakan perintah ssh min p 2211 tjkt2 10.10.10.2, kita enter, lalu masukkan passphrase yang tadi dibuat itu 23, enter. Nah, berhasil login tanpa mengetik password server. Nah, kita masuk pada materi yang ke-6, yaitu konsep authorize. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana server menyimpan public key dari klien. Nah, di sini kita masuk pada klien Ubuntu. Lalu ini kita clear terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita masuk ke Debian server. Ini sudah, lalu jalankan ls-a. Nah, kita akan melihat direktori ssh, lalu kita akan masuk ke sana menggunakan perintah cd spasi .ssh. Enter, lalu ls. Nah, kita akan terlihat file authorize key-nya. Nah, file inilah yang berisi public key yang telah kita kirim dari Ubuntu client. Nah, kita bisa melihat isinya dengan perintah cat authorize keys. Nah, ini kita ketikkan perintah seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di dalamnya ini berisi deretan teks panjang, itulah public key dari Ubuntu client. Sekian pada materi yang ke-6. Nah, di sini kita masuk pada materi yang ke-7, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, sekarang kita akan melakukan proses yang sama tetapi secara manual. Pertama, ini kita buka Ubuntu client. Nah, dari Ubuntu client ini tampilkan isi public key menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemudian ini kita blok saja semuanya, ini teks seperti ini, lalu kita tekan Ctrl Shift C. Kalau sudah, kita salin, lalu kita ke Ubuntu servernya, kemudian ketikkan perintah seperti ini ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, kemudian paste hasil salinan tadi ke dalam file tersebut gunakan Ctrl Shift V. Nah, kalau sudah, kita simpan menggunakan Ctrl OMX. Nah, sekarang public key sudah dimasukkan secara manual. Sekian pada materi yang ke-7 ini. Nah, teman-teman, di sini kita masuk pada materi yang ke-8, yaitu private and public key pada Windows. Nah, kita juga bisa membuat private and public key menggunakan PuttyGain di Windows. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama ini kita buka ke ini Microsoft Edge. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita cari putih. Ini kita ketikkan seperti ini. Oke, enter. Nah, kalau sudah, ini kita klik yang it's here. Nah, kemudian kita cari yang PuttyGain.
ini ya teman-teman, ini kita klik yang ini. Nah, ini di sini akan otomatis mendownload. Nah, kalau sudah ini kita buka saja. Nah, lalu ini kita klik generate, kemudian gerakan mouse hingga proses selesai. Ini kita gerak-gerakan saja. Nah, lalu kita isi key press dengan ini 1 2 3. Lalu ulangi lagi. Kalau sudah, kita klik save public key. Nah, kemudian simpan dengan nama private key. Lalu simpan. Nah, kemudian teman-teman, kalau sudah tadi save public key, ini kita pilih lagi yang save private key. Kita klik. Nah, lalu ini saya akan menyimpannya di D. Ini kan saya beri nama private key. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kemudian ini untuk menggunakan private key di putih, ini akan saya buka putih. Nah, kemudian kita ke tab SSH. Kalau sudah, ini kita masukkan IP-nya. Nah, ini kalau sudah kita login sebagai router Debian. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, setelah berhasil masuk ke router Debian lewat putih, nah di sini kita akan mengatur folder dan file SSH. Nah, bagi teman-teman yang belum membuat direktori, teman-teman bisa mengetikkan perintah seperti ini ya teman-teman. Ini kan saya sudah membuat, jadi setelah di enter ini bakal muncul ini karena berkas telah ada. Nah, lalu ini kita ketikkan ls-a untuk melihat isi direktori termasuk direktori yang tersembunyi. Nah, di sini yaitu sudah terdapat file SSH-nya. Lalu untuk membuat atau membuka file authorized-key, ini kita ketikkan nano spasi slice.ssh authorized. Oke. Ini perintah seperti ini ya teman-teman. Nah, perintah ini akan membuka atau membuat file jika belum ada. File bernama authorized-key di dalam folder .ssh. File ini berisi daftar public key yang diizinkan untuk login ke server tanpa password. Nah, di sini lalu kita akan menempelkan public key-nya. Ini kita buka file public key-nya yang ini ya teman-teman. Lalu ini kita salin. Nah, kalau sudah, kita klik kanan, lalu buka Notepad. Nah, kalau sudah, ini salin seluruh teks public key dimulai dari ini ya teman-teman. Kan ctrl-c. Ini lalu ini kita tempelkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk awalannya ini kita tambahkan ssh min rsa seperti ini ya teman-teman. Lalu kita Ctrl O M X. Nah, selanjutnya kita power off putihnya. Lalu di sini kita buka lagi. Lalu masukkan IP-nya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita masuk pada ini kategori yang pilih connection SSH ini. Lalu kalau sudah, pilih yang out. Nah, kalau sudah pilih out, ini kita pilih yang credential.
Nah, kemudian kita klik yang browse, lalu kita cari yang file private key ini ya teman-teman. Kita buka dan kita ke session lagi. Kita beri nama router DPI-nya, save, dan pilih open. Ini kita masukkan lagi IP-nya. Nah, kalau sudah seperti ini kita open ya teman-teman. Lalu di sini kita login lagi router DPI-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote router Debian dari Windows putih tanpa memasukkan passwordnya. Nah, ini karena keamanan lebih tinggi karena hanya pengguna yang memiliki private key yang bisa login. Nah, public key juga tersimpan aman di server, sedangkan private key tetap di sisi klien, itu host Windows. Nah, sekian pada materi yang ke-8. Nah, di sini kita masuk pada materi yang ke-9, yaitu remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan alur remote dari Windows menggunakan putih ke server melalui router Debian bila diperlukan. Nah, di sini itu tuh penjelasannya, host Windows tidak bisa langsung ke server, tapi bisa ke router Debian. Kita masuk ke router Debian, lalu dari situ SSH ke server internal. Nah, di sini kita akan login ke Debian melalui putih. Ini seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah berada di sel router Debian, kita jalankan perintah SSH -p 2211 router htckt 2 10.10.10.2 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter, kita ketikkan yes, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Lalu jika ingin ke Ubuntu server, ini kita langsung saja ketikkan SSH Kayla 10.10.10.3, kemudian enter, lalu langsung saja masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login pada Ubuntu server SSH-nya. Nah, jika SSH antara router dan server menggunakan key, maka tidak perlu password atau akan minta passphrase jika private key dilindungi. Nah, untuk penjelasannya itu router Debian bertindak sebagai jam host atau baseline host. Ini lazim saat server berada di jaringan internet. Nah, jika troubleshooting, jika tunneling atau jump shot sering dipakai, pertimbangkan konfigurasi proxy jam atau port forwarding untuk mempermudah. Nah, sekian pada materi yang ke-9. Nah, di sini kita masuk pada materi yang ke-10, yaitu Disable Password Authentication. Nah, fitur ini digunakan agar login hanya bisa dilakukan menggunakan key, bukan password. Nah, di sini kita langsung saja buka pada Ubuntu kliennya. Nah, lalu di sini saya sudah masuk pada Ubuntu server, sudah masuk pada root juga. Lalu ini kita saja ketikkan nano /etc/ssh/sshd config. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita cari baris yang password authentication. Nah, ini kalau sudah ketemu baris password authentication yes, ini kita hapus tanda pagarnya. Nah, dan ubah yes menjadi no. Seperti ini ya teman-teman. Lalu ini kita simpan menggunakan ctrl-omx. Nah, kalau sudah, ini kita restart menggunakan perintah systemctl restart ssh. Nah, ini kita coba login dari router Debian. Kalau sudah ke router Debian, di sini kita coba login dengan mengetikkan ssh Kayla
10.10.10.3, lalu enter. Nah, di sini akan muncul permission denied jika server mengizinkan hanya kayak ini kan, seperti ini ya teman-teman. Nah, sekian pada materi yang ke-10. Di sini kita masuk pada materi yang ke-11, yaitu generate private and public key pada router Debian. Nah, kita akan membuat key pair dari router Debian sendiri, lalu menyalin public key ke Ubuntu server. Nah, ini pada router Debian kita login. Kalau sudah ini kita langsung saja ketikkan /min keygen seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita enter lagi, kita ketik y, kita enter. Nah, sampai muncul tampilan seperti ini, lalu kita ketikkan ls/slice.ssh, enter. Nah, di sini kita akan mengkopikan file id rsapub, lalu kita ketikkan cat slice.ssh id.rsa. Seperti ini, lalu kalau sudah kita enter, nah kita akan menyalin file yang ini ya teman-teman. Kita plug saja. Nah, lalu kalau sudah kita login ke Ubuntu server, kita masukkan IP-nya. Nah, ini teman-teman, kalau sudah di copy ini kita langsung saja ketikkan nano slice.ssh auto reset. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, ini kita sudah pastinya, lalu kita simpan menggunakan Ctrl OMX, lalu kita restart menggunakan sistem ctl restart ssh. Nah, kalau sudah gini, kita atur isinya menggunakan perintah chmod 700 slice.ssh, lalu chmod 600 slice.ssh slice auto reset. Oke, seperti ini, kita enter. Nah, lalu kita coba login dari router Debian ke Ubuntu server. Ini kita ketikkan ssh Kayla, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil login ya teman-teman. Sekian pada materi yang 11. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu SSH agen SSH add. Nah, ini itu tujuannya untuk menyimpan kunci private yang dilindungi passphrase di memori agen sehingga tidak perlu memasukkan passphrase berulang kali. Nah, jika private key memiliki passphrase, setiap koneksi SSH biasanya meminta passphrase. Ini aman tapi kurang nyaman. Nah, ini untuk solusinya yaitu kita ketikkan, kita masuk ke router Debian, lalu kita ketikkan SSH agen spasi slice bin slice plus seperti ini, lalu kita enter. Nah, kalau sudah ini kita ketikkan ssh min add. Nah, lalu kalau sudah ini kita uji ke Ubuntu server. Nah, di sini seharusnya tidak meminta passphrase lagi selama agen masih aktif. Nah, untuk penjelasan singkatnya itu agen memegang private key di memori terproteksi, klien berkomunikasi dengan agen via soket. Nah, untuk catatan, jangan jalankan agen di lingkungan publik tanpa proteksi, atau timeout atau gunakan forward agen hanya jika perlu. Sekian pada materi yang ke-12. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.